Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan AA Wahyudi, host dari kanal Pelangi. Episode kali ini gue akan bawakan tema yang tidak hanya ngegas, tapi juga ngeri-ngeri sedap, bahkan menimbulkan ketakutan. Bagaimana tidak, karena yang akan gue bawakan adalah terkait dengan berita terkini, yakni serbuan tentara Israel yang memberikan bom-bom ke ibu kota Iran, yaitu Teheran. Tak pelak, tidak kurang dari 200 warga sipil Teheran yang jadi korban. Episode kali ini gue sebut sebagai perang teluk keempat. Kenapa demikian? Paling tidak ada dua alasan. Karena secara kronologi memang sudah pernah terjadi 3 kali perang teluk. Yang pertama tahun 1980 sampai dengan 1988, yaitu ketika Iran dan Irak merebut perbatasan yang penuh dengan kekayaan alam, yaitu berupa tambang minyak. Kemudian lanjut dengan perang teluk kedua 1990-1991. Perang ini memang singkat karena pemicunya tidak melibatkan Amerika secara langsung, yaitu ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait. Konon kabarnya Irak juga mengincar tambang minyak Kuwait. Dan sebagaimana biasa, Amerika tampil sok-sokan sebagai polisi dunia, ikut terjun dalam perang untuk mengusir Irak. Dan akhirnya memang Irak kalah dan mereka angkat kaki dari Kuwait. Berikutnya perang teluk ketiga 2003 sampai dengan 2011, yakni invasi Amerika Serikat ke Irak dengan dalih untuk menghancurkan pusat-pusat nuklir Irak. Dan itulah tuduhan Amerika saat itu. Namun sampai dengan Irak dinyatakan kalah, tidak ditemukan adanya pusat-pusat nuklir. Dan memang seperti itulah gayanya Amerika menghadapi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan perang yang baru saja gue sebut di muka, gue sebut perang teluk keempat. Belum pernah sepertinya di kantor berita manapun atau TV-TV asing setingkat Al Jazeera sekalipun yang menyatakan perang ini sebagai perang teluk keempat. Tapi gue khawatir akan menjadi kenyataan, menjadi perang teluk. Kenapa demikian? Kita ketahui setelah Iran diserbu oleh Israel pada 28 Februari 2026, bertepatan dengan 10 Ramadan tahun ini. Jauh sebelum itu Iran sudah mewanti-wanti, menyatakan bahwa dia akan menyerbu pusat-pusat pangkalan militer Amerika yang ada di beberapa negara Timur Tengah. Kita ketahui ada banyak negara di Timur Tengah yang membuka atau menerima pangkalan militer Amerika Serikat dibuka di negaranya. Negara-negara itu antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, dan mungkin masih banyak lagi. Kita bisa bayangkan apabila Iran menyerbu pusat-pusat militer yang ada di negara-negara yang gue sebutin tadi, otomatis negara yang diserbu oleh Iran juga akan marah, juga akan melakukan balas dendam. Nah, inilah yang nanti akan memicu
terjadinya perang Teluk keempat. Bisa jadi nanti akan merembet ke negara-negara Eropa Barat. Dan konon kabarnya kalau sampai negara Eropa Barat terjun atau terseret dalam perang ini, maka akan terjadi perang dunia ketiga. Kita berharap itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana implikasinya terhadap Indonesia? Kita ketahui pemerintahan Indonesia di bawah Prabowo Subianto sudah menyatakan ikut dalam BOP, Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diketahui oleh Amerika dengan Donald Trump-nya. Gue khawatir adanya kedekatan Indonesia ke Amerika, otomatis juga ke Israel. Ini akan memicu pergolakan warga negara Indonesia sendiri di dalam negara kita. Kita tahu dari dulu Indonesia anti Israel, pro Palestina. Hal itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dimentahkan oleh presiden manapun, termasuk seharusnya Presiden Prabowo Subianto. Namun Prabowo Subianto sudah menyanangkan dalam beberapa kesempatan bahwa harus diwujudkan dua negara, seperti halnya mungkin Cina dan Taiwan bisa hidup berdampingan. Maka mungkin di dalam benak Presiden Prabowo, Palestina dan Israel juga harus bisa hidup berdampingan. Nah, itu biar nanti waktunya akan membuktikan. Namun yang harus kita waspadai, janganlah sampai peperangan di Teluk akan merembet ke Indonesia. Paling tidak harga-harga akan semakin mahal, semakin tidak terjangkau oleh rakyat, dan semakin membuat rakyat Indonesia menderita. Dan terakhir, gue berharap rakyat Indonesia tetap menunggu bagaimana kelanjutan dari perang ini. Kita tidak perlu ikut-ikutan demo, baik untuk menunjukkan ketidaksenangan atas tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan, apalagi menunjukkan ketidaksenangan terhadap pemerintahan sendiri. Mari kita tetap bersatu, berpadu untuk kesejahteraan rakyat kita bersama. Semoga Ramadan tahun ini bisa kita lalui dengan adem, dengan nyaman, kita semua bisa berpuasa, khususnya umat Islam di Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum. Suksanวันเกิด Selamat ulang tahun AA Wahyudi dari keluarga besar YouTube Pelangi AA Wahyudi.